Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suciati, mahasiswa RPL Unisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asr anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul bersama tanpa halangan suatu apapun dan tidak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang sampai seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang sosok Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi adalah sosok ulama, guru besar, dan tokoh politikus Partai Masyumi. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902. Beliau putra dari Kiai Haji Muhammad Fakih dan Nyai Siti Habibah. Nyai Siti Habibah adalah adik kandung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam keluarga Kiai Haji Ahmad Badawi, sangat kental ditanamkan nilai-nilai agama. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku hidup dan etika kesehariannya. Di antara saudara-saudaranya, beliau memiliki kelebihan yaitu senang berorganisasi. Hobinya ini menjadi ciri khusus sejak remaja, yaitu ketika beliau masih menempuh pendidikan. Sejak masih belajar mengaji di pondok-pondok pesantren, beliau sering membuat kelompok belajar atau organisasi yang mendukung proses kelancaran mengajinya. Di usia kanak-kanak dilalui dengan belajar mengaji kepada ayahnya. Pada tahun 1908 sampai 1913 menjadi santri di pondok pesantren Kerap Karanganyar. Pada tahun 1913 sampai 1915 santri di pondok pesantren Termas Pacitan. Tahun 1915 hingga 1920 beliau pondok pesantren di Besuk Wangkal Pasuruan. Kemudian pada tahun 1920 hingga 1921 beliau nyantri di pondok pesantren Kauman dan Pandean di Semarang. Pendidikan formalnya hanya didapat di Madrasah Muhammadiyah Standard School. Tumbuhnya organisasi-organisasi kebangsaan ketika beliau masih remaja membuatnya untuk pandai-pandai menentukan pilihan aktivitas organisasi. Masing-masing organisasi berupaya menggalang anggota-anggotanya dengan berbagai cara dengan tujuan satu, untuk bersatu mengusir pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai variasi sesuai visi dan misi organisasinya. Keinginan Kiai Haji Ahmad Badawi untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya dari berbagai pesantren akhirnya mengantarkan beliau pada Muhammadiyah sebagai pilihannya dalam beraktivitas. Hal ini dilatar belakangi oleh visi misi dan orientasi Muhammadiyah yang selaras dengan cita-cita beliau. Pada masa perjuangan kemerdekaan, beliau tercatat pernah menjadi Angkatan Perang Sabil atau APS. Saat terjadi agresi militer Belanda II, beliau ditugaskan sebagai imam APS II untuk daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram atas instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah merdeka, Kiai Haji Ahmad Badawi mengawali karir politiknya sebagai beliau bergabung dalam Partai Masyumi. Pada tahun 1950, Badawi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Masyumi Yogyakarta. Di partai ini beliau tidak banyak memainkan peran penting karena kemudian partainya dibubarkan. Kemudian beliau memfokuskan diri untuk mensiarkan agama lewat Muhammadiyah. Semenjak berkiprah di Muhammadiyah, beliau lebih leluasa mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik. Keinginan ini dijalankan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah dan di kegiatan dakwah beliau, pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan. Prestasi di bidang tablik mengantarkan beliau menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Pada tahun-tahun berikutnya, beliau juga diberi amanah untuk menjadi Kepala Madrasah Zaimat yang kemudian digabung dengan Madrasah Mu'alimat pada tahun 1942. Madrasah Mu'alimat
Beliau mempunyai obsesi memberdayakan potensi wanita sehingga mereka bisa menjadi mubaligot yang handal di daerahnya. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Kiai Haji Ahmad Badawi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 hingga 1965. Dan pada Muktamar ke-36 di Bandung, beliau terpilih kembali menjadi pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965 hingga 1968. Citra Muhammadiyah pada masa kepemimpinan beliau memang sedang sangat tersudut, karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Partai Masyumi pada saat itu, yang menjadi target penghancuran Orde Lama. Citra ini sengaja dihembuskan oleh PKI, bahwa Muhammadiyah dituduh anti Pancasila, anti Nasakom, dan pewaris dari DITII. Muhammadiyah saat itu mengalami banyak tekanan politik pada masa Orde Lama. Menghadapi realitas politik seperti itu, Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan politis praktis. Akhirnya Muhammadiyah mengambil kebijakan politik untuk turut serta dalam urusan-urusan kenegaraan. Pada tahun 1963, Kiai Haji Ahmad Badawi menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama. Kemudian pada masa Orde Baru, tahun 1968, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan memberikan nasihat kepada Presiden Soeharto di bidang agama Islam. Kiai Haji Ahmad Badawi juga menciptakan karya-karya tulis, di antaranya Pengadilan Rakyat, Kitab Nulikan, Syu'abul Iman, Kitab Nikah, Kitab Paralel, Mi'ah Hadis, Muzakirat fi Sa'il Islam, Qawaidul Khams, Menghadapi Orang Lain, dan Jadwal Waktu Sholat untuk Selama-lamanya. Kiai Haji Ahmad Badawi wafat pada tanggal 25 April 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Di saat meninggal, beliau masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1968, dan di Muhammadiyah beliau ditempatkan sebagai penasihat PP Muhammadiyah periode 1969 hingga 1971 berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dan tingkah laku tutur kata. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga dapat memberi manfaat dan berkah bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.